Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya pada video ini membahas mengenai dinamika gerak. Apakah itu dinamika gerak? Sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai kinematika gerak, di mana kinematika mempelajari tentang gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, gerak parabola, dan gerak melingkar. Nah, gerak-gerak ini itu hanya dipelajari bagaimana benda tersebut bergerak. Sedangkan pada dinamika gerak itu kita mempelajari penyebabnya. Contohnya, ketika kalian berdiri, kemudian teman kalian mendorong tubuh kalian sehingga tubuh kalian otomatis akan bergerak ke depan. Lalu apa yang menyebabkan tubuh kalian bergerak? Penyebabnya yaitu dorongan teman kalian. Nah, dorongan ini atau tarikan itu merupakan gaya. Sehingga yang menyebabkan tubuh kalian bergerak adalah gaya. Materi dinamika gerak itu mempelajari gerak sebuah benda dengan melihat penyebabnya, yaitu gaya. Kalau dalam bahasa Inggris itu adalah force, sehingga simbolnya adalah F. Nah, gaya ini menunjukkan penyebab dari gerak benda. Ada seorang fisikawan bernama Sir Isaac Newton merumuskan 3 hukum, yaitu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Kenapa ada 3 hukum? Newton membaginya berdasarkan kasus dari gerak benda tersebut masing-masing. Sekarang yang pertama kita bahas adalah hukum pertama Newton. Nah, hukum pertama Newton ini disebut juga sebagai hukum kelembaman. Yaitu benda yang diam akan tetap diam, atau benda yang bergerak beraturan, dia akan tetap bergerak beraturan. Artinya, sigma F-nya di sini menghasilkan nilai sama dengan 0. Nah, sigma F-nya sama dengan 0. Dia merupakan benda yang diam atau V-nya tetap. Sehingga ketika bendanya diam, V-nya 0 atau bendanya tetap dengan kecepatan tetap, tadi bergerak dengan kecepatan tetap, maka menimbulkan percepatannya itu sama dengan 0, sehingga tidak ada percepatan. Maka menghasilkan hukum pertama Newton bahwa sigma F itu sama dengan 0. Contohnya apa? Contohnya ketika sebuah benda diam, contohnya tembok. Kemudian ketika kalian berada dalam sebuah kendaraan, tiba-tiba kendaraan tersebut digas atau direm. Ketika ngegas, berarti tubuh kalian itu akan terdorong ke belakang karena kendaraannya bergerak ke depan. Tubuh kalian itu mempertahankan kondisi atau posisinya untuk tetap diam. Dan sebaliknya, ketika kalian berada dalam kendaraan, itu mobilnya direm, ya dalam kondisi punya kecepatan, mobilnya direm, maka tubuh kalian akan terdorong ke depan. Itu sebagai hukum kelembaman dari tubuh kalian. Selanjutnya hukum kedua Newton. Hukum kedua Newton ini di mana percepatan itu sebanding dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan masanya. Atau kalau kita pindah ruas menjadi sigma F sama dengan M kali A. Nah, dari persamaan ini menunjukkan bahwa ada percepatan benda. Percepatan benda ini disebabkan oleh adanya gaya. Tadi contohnya ketika kalian diam, kemudian didorong oleh teman kalian, maka kecepatannya akan berubah. Ketika kecepatannya berubah, berarti ada percepatan. Nah, di sini contohnya ketika mobil yang mula-mula dia bergerak, kemudian dia menambah gas. Nah, ketika menambah gas, berarti mobil tersebut
Ingat, mobil tersebut akan bergerak dengan kecepatan yang bertambah. Jadi ini misalkan ada orang. Nah, orangnya itu maka hukum 1. Si mobilnya ketika dia bergerak ke depan dengan percepatan, maka ada hukum 2. Oke. Maka hukum 2 Newton itu cirinya bendanya itu dipercepat atau diperlambat. Di mana A itu sebanding dengan sigma F dan A berbanding terbalik dengan masanya. Kemudian selanjutnya adalah hukum ketiga Newton. Di mana hukum 3 Newton itu adalah F aksi sama dengan negatif F reaksi. Kenapa F aksi sama dengan negatif F reaksi? Di mana ketika kita memberikan sebuah gaya pada bidang atau benda, maka bidang atau benda tersebut akan memberikan reaksi kepada kita. Tetapi yang arahnya berlawanan. Contohnya, ketika kaki kalian itu digerakkan ke belakang, maka lantai akan membuat kaki kalian bergerak ke depan. Contohnya di sini adalah ban. Nah, ban atau roda mobil ini, si roda mobil ini memberikan gaya ke belakang, maka si lantai atau tanah ini akan membuat mobilnya itu bergerak ke depan. Ini adalah hukum 3 Newton. Jadi sekarang bisa dibedakannya, hukum pertama Newton itu sigma F sama dengan 0, hukum kedua Newton sigma F sama dengan M kali A, hukum ketiga Newton adalah F aksi sama dengan negatif F reaksi. Ingat bahwa nilainya sama tapi arahnya berlawanan. Contohnya pada mobil ini ada orang ketika dia berada di dalam mobil dalam kondisi diam, tiba-tiba mobilnya digerakkan ke depan, maka tubuhnya akan terdorong ke belakang. Nah, ketika tubuhnya terdorong ke belakang, berlaku hukum pertama Newton, tubuhnya terdorong ke belakang. Kemudian mobilnya, dia akan mengalami percepatan yang awalnya V0-nya sama dengan 0, dia akan menempuh VT. Sehingga berlaku hukum ke 2 Newton pada mobil. Selanjutnya si roda. Roda bagaimana? Si rodanya tadi dia bergeraknya ke belakang, maka si tanah akan memberikan gaya ke depan. Nilainya sama tetapi berlawanan, sehingga berlaku hukum ketiga Newton. Sampai di sini paham? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.